Oke, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kali ini kita membahas salah satu postingan dari teman-teman di grup ya. Terima kasih banyak. Nah, grupnya kalau teman-teman belum gabung silahkan gabung di sini ya di Pioner Maju. Nanti kalau nggak tahu bisa kalian lihat di kolom deskripsi linknya untuk masuk grup. Oke, @Pioner Maju atau bisa langsung ke browser t.me Pioner Maju itu ya. Terus habis itu yang belum punya OKX silahkan daftar OKX di link di deskripsi agar kita bisa jual beli di dalam OKX gitu ya. Kalau ada apa-apa juga bisa langsung chat saya, nanti saya bisa salurkan langsung ke atas ya agar kendala kalian dapat lancar. Nah, sekarang kita lihat postingannya mana? Postingannya mana tadi ya? Nah, postingannya di sini. Nah, ini dari Mas siapa ya? Dari Mas Putra ya, dari Mas Putra Pratama. Dari Mas Putra Pratama itu di sini ada postingan di Facebook ya tentang ini yang saya benci tentang GCV dan saya benci banget terhadap leader-leader GCV. Saya mengatakan dengan jelas, saya sangat benci dan dendam kepada GCV ya, walaupun bukan dendam apa ya, tapi kenapa mereka harus ada dan ditunggangi orang-orang yang tidak mengerti yang namanya kripto gitu ya. Nah, saya cari tahu nih di Facebook nih, ketemu ya, di Facebook ketemu. Saya bacakan ya. Benci banget, asli saya benci banget. Oke, ternyata apa yang saya takutkan itu sebenarnya saya takutkan itu takutnya saya takutkan terjadi di tanggal 20 bukan open mainnet tapi open network. Sekarang kami sudah bayar DP 40 juta dan mobil sudah ada 1 bulan kami kena angsuran 8 jutaan. Jadi dia itu anggap saja dia DP 20 juta. Ya, DP-nya 40 juta, terus angsurannya 8 juta. Kalau tanggal 14 Maret ini tetap open mainnet gagal kembali gagal kembali, siapa yang mau nerusin mobil angsuran saya, uang DP saya balik 20 juta akan saya lepas. Kamu sudah nego gimana sih? Kamu sudah nego dengan pihak dealer gak bisa batalkan karena mobil sudah tiba dan diantar dari awal yang mau kami bayar cash akhirnya nyicil. Ya, ini adalah manipulasi yang terjadi ya kepada salah satu orang yang percaya dan sudah termanipulasi oleh GCV. Jadi singkatnya mungkin ini titik komanya orang-orang ini teman pioner ini tidak bisa menulis dengan baik mungkin ya. Jadi saya artikan aja bahwa dia sudah DP 20 juta menganggap bahwa P-Network akan keluar tanggal 20 ya Februari waktu itu. Ternyata masih open network, bukan open mainnet. Tapi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa itu adalah open mainnet, Bang. Itu open mainnet. Itu tidak ada lagi open network. Ya, tidak ada lagi open network. Tidak ada lagi open mainnet. Karena sudah open mainnet pada saat tanggal 20 itu. Sudah selesai gitu ya. Masih orang ini mungkin masih menunggu open mainnet. Waktu itu masih open network katanya, belum open mainnet. Saya jelaskan lagi bahwa itu sudah open network pre-out of mainnet. Berarti sudah open mainnet plus networknya sudah di open atau firewallnya sudah dibuka. Ya, sudah tidak ada segitiga apalah itu yang dibilang itu. Ya, segitiga nggak jelas. Ya, itu saya sangat benci banget ya. Saya sangat benci banget. Sorry ya, saya sangat benci banget. Untuk menghargai, tidak ada orang menghargai. Tidak ada yang namanya saya menghargai orang-orang ICV. Tidak ada. Atau apalagi leader-leadernya. Saya akan menghargai ketika mereka sudah sadar. Saya hargai. Tapi untuk saat ini leader-leader itu tidak saya hargai sedikit pun. Sedikit pun. Yang terjadi adalah orang-orang yang seperti ini jadinya. Kasihan. Ini ya. Mohon solusinya saudara-saudara, saya menambang pi dari 2 tahun lalu karena dipaksa istri saya. Rumah saya di Klaten, jadi saya punya sapi 1 3 hari ya. Punya sapi gitu aja ya. 3 hari lalu, punya sapi 1, 3 hari lalu dipaksa jual. Walaupun harga murah karena banyak pasar sapi tutup karena PMK. Uang hasil jual sapi 23 juta maksa saya ke dealer Honda hari ini
Kita inden mobil HR-V 2025 tipe tertinggi dan DP 20 juta. Saya memang tahu pengumuman 20 ini open minded. Sampai saat ini saya masih kepikiran kalau gagal lagi atau diundur. Saya nggak tahu harus ngapain sore ini. Kita sudah syukuran ke tetangga kalau beli mobil baru. Kira-kira tanggal 20 ini apakah ada kemungkinan gagal lagi karena istri saya ngotot banget. Jujur saya masih kepikiran sampai sekarang nggak nafsu makan. Ada yang balas, Bapak ini tidak yakin dengan apa yang Bapak lakukan. Bapak tidak yakin sama kuasa Allah atau Allah, dan Bapak tidak mampu berpikir jernih. Perbanyak istighfar. Tabungan saya nggak lebih dari 40 juta. Kalau gagal open lagi jatuhnya malu. Bukan apa karena kita sudah syukuran bagi-bagi ke tetangga karena 8 hari bla bla bla. Itu nggak tahu ya balasannya kayak gimana. Oh iya balasannya nggak tahu di mana. Nah, tahu kenapa saya sangat benci GCV. Sudah mengerti sekarang. Apalagi saya benci banget dengan leader-leader GCV. Sudah tahu sekarang. Ini contoh, salah satu contoh. Tapi yang gak terlihat. Atau mereka yang diam-diam saja. Sudah banyak yang merasa kecewa. Sudah melakukan ini, jual beli ini, jual beli ini. Beli tanah ini dengan janji GCV. Sudah paham sekarang? Apa belum? Kenapa saya sangat keras banget dengan penolakan GCV? Saya sangat keras banget terhadap GCV dan manipulator GCV. Karena seperti ini. Ini yang terlihat ya, ini yang diposting ya. Sampai dia malu menggunakan peserta anonim. Mentalnya seperti apa? Dipaksa istrinya untuk beli HR-V 2025. Yang terbaru dengan DP 40 juta dan per bulan 8 juta. Bayangkan berapa banyak orang yang seperti ini. Walaupun tidak terlalu banyak, tetapi pasti ada. Itu alasan saya benci banget leader-leader GCV. Siap nih, kita tunggu aja tanggal 14. Pasti ada cerita baru dengan cara baru untuk membelokkan. Kita tunggu aja nanti tanggal 20 Maret. Mungkin kita tunggu aja nanti tanggal 20, tanggal 14 Juni. Kalian sampai kapan dibodohi seperti ini? Ya, silakan cari sendirilah. Saya akan cari sendiri. Bukan karena saya tidak menghormati. Ketika itu informasi berbeda sedikit, no problem. Berbeda gitu ya pandanganku. Contoh, P-Network itu berjalan dengan lurus ya, pioner-pionernya. Saya menganalisa bahwa akan di 0,2 dolar waktu itu ya. Terus ada yang analisa lain, oh enggak mas, kalau menurut saya ya analisanya adalah 0,4 dolar karena begini-begini. Itu enggak masalah. Oh menurut saya sih 2 dolar mas, karena ini pastinya bagus bla bla bla. Itu enggak masalah. Tapi kalau sudah MM-an sudah nggak masuk akal, tanpa data yang jelas, ilmu yang jelas, perhitungan yang jelas, yang jadinya orang-orang itu bapak, ibu, oma, opa, kakek, nenek, bahkan istri-istri yang ikut pengajian, yang ikut arisan, itu biasanya dari situ MLM itu timbul. Sampai maksa yang namanya suaminya untuk membeli seperti ini. Belum lagi yang tanah loh ya. Belum lagi yang pergi ke Cina untuk barter katanya ya. Belum lagi yang bikin perusahaan utang ya. Terus habis itu dengan janji yang namanya GCV. Belum lagi yang notaris bayar secara rupiah, notaris untuk beli rumah dengan transfer fee sekian. Notarisnya bayar. Nanti akan diterima ketika memang harga clear keluar GCV. Sudah bayar notaris. Belum lagi yang masuk grup untuk membeli rumah harus ada kartu anggota. Kalau nggak salah kartu anggotanya itu 100.000 gitu satu orang. Itu sudah bayar. Dan banyak tipenya. Cuman nggak aku tunjukin aja ke kalian. Itu alasan saya membenci yang namanya leader-leader GCV.
Mohon dipahami. Banyak nih Mas, biarin aja, menghormati aja. Itu kan apa ya namanya ya, keyakinan orang. No, nggak ada hormat-hormat sama sekali buat saya. Nggak ada. Mereka sudah memanipulasi banyak orang yang kalian tidak kenal kan? Tapi banyak tangga saya itu seperti itu. Banyak orang yang pernah saya kenal seperti itu dan sekarang terlilit hutang lebih besar lagi. Saya mau menghormati mereka seperti apa? Ketika mereka memberitahukan ke orang yang ingin dan memiliki pengharapan, diberikan harapannya palsu. Bagaimana cara saya menghormati mereka? Contoh, ini ada orang yang meminta-minta nih ya, sorry ya, mohon maaf, dia sudah lumpuh gitu ya. Terus habis itu saya datang ke sana, anggap saya ini manipulator. Loh Pak, kerjaannya nggak ada, saya cuma minta-minta ya gini ini, yang namanya lumpuh nggak ada yang dikerja, ya nggak ada yang bisa ngerjain, nggak bisa dikerjain. Nah gini aja Pak, ikut saya yuk, gini nanti saya bantu, gini nanti sama dapat 1 M lo ya, yuk tapi sama kerjakan ini. Bu iya kah Mas? Iya, tapi bayar dulu Pak jadi anggota. Berapa Mas? 100.000 aja, nggak usah banyak-banyak, dia hutang lagi. Apakah itu harus dihormati? Enggak, buatku enggak butuh dihormati. Karena mereka sudah sangat-sangat manipulator dan menjerumuskan lebih dalam orang-orang yang sedang meminta pengharapan kepada yang di atas. Dan aku herannya banyak yang chat, kalau sudah kehendak Allah tidak akan berubah dan itu pasti bisa terjadi. Duh, sulit udah kalau berhubungan dengan seperti itu. Sia-sia kalian dikasih Tuhan itu atau dikasih Allah itu otak ya untuk berpikir, sia-sia. Kalau udah terjadi yang kayak gini, oh my god. Itu yang membuat saya sedih dari 2021, saya ingat 2021 sudah mulai. Waktu itu masih di harga 314 ya. Kabar-kabar miringnya itu masih di harga kecil, masih di harga ya 5 juta lah ya. Masih kecil, nggak sefanatik saat ini 5M. Itu aja saya sudah sedih. Anggota gabung grup bayar 50.000 dulu biar nanti bisa dicairkan, bayar 500.000 dulu untuk nanti saya cairkan. Apakah itu butuh dihormati? Kalau mungkin menurut kalian itu butuh dihormati, ya berarti kalian sama aja nyuruh saya menghormati orang yang sudah menipu orang yang benar-benar di bawah untuk kepentingan pribadi. No, kalau aku mending dia masukin penjara aja, masukin aja pihak hukum. Dia pencucian uang, dia menerima dana, ya pengumpulan dana masyarakat, masukin aja penjara. Jangan takut untuk teman-teman yang merasa nanti tertipu sudah dimanipulasi. Udah dengan anggota lain bilang aja yuk sepakat kita ke jalur hukum aja, itu lebih baik ya, nggak usah takut, proses aja ke hukum. Yang kayak gitu jadi benalu itu di Indonesia, itu kayak gitu, mempermalukan banget ya. Udah itu aja dari video ini. Dongkol, asli saya dongkol banget. Udah dapat cerita berkali-kali yang seperti ini, dongkol banget. Kan ngerasa saya nggak berhasil aja untuk ngerubah teman-teman. Ya walaupun saya sadar saya nggak punya kemampuan untuk ngerubah semuanya, tapi ya kayak gini kan rasanya asli. Bukan karena sok-sok suci, sok peduli, nggak, memang saya benar-benar peduli ke mereka. Kalau kayak gini saya nggak bisa bantu apa-apa lagi. Ya mungkin terjadi karena memang diharuskan belajar sama yang di atas untuk mencari cross check lagi informasi, di cross check lagi informasi yang didapat itu.
Ya, kita tunggu tanggal 14 lah. Yang ngeyel-ngeyel itu kita tunggu tanggal 14. Lihat aja ceritanya itu bakalan seperti apa. Ada pasti dan lebih indah lagi ceritanya. Tunggu aja deh tanggal 14. Kita buktikan bareng-bareng siapa yang bodoh. Oke. Bye-bye kalau gitu. Saya Yohanes Ageng Prayoga. Salam cerdas, salam waras. Manipulasinya ayo kita hapus, SDM-nya kita maju semua. Kenapa kau harus maju? Biar kita tidak mudah dimanipulasi lagi oleh leader-leader MLM yang gak jelas itu. Ya, bye-bye.